Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, diberkati dan dilimpahi oleh berkat rahmat serta kebaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-303 yang kali ini akan mengangkat judul Apakah Anda memiliki kodam? Nas firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-121 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam saat teduh ini kami mohon Tuhan mengurapi dan memimpin kami oleh Roh-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Saudara tentu tidak asing ya mendengar kata kodam. Dan ini juga menjadi keresahan yang saya angkat untuk menjadi renungan kita bersama ya. Karena dalam sepekan terakhir ini info atau berita mengenai kodam itu silih berganti muncul di FYP saya, Saudara ya, khususnya di TikTok ya. Karena saya juga ya secara pribadi ya baru-baru ini mulai menggunakan TikTok ya. Pengen tahu seperti apa itu TikTok dan segala keseruan di dalamnya ya. Nah, yang menarik perhatian saya ialah akhir-akhir ini kok ada yang viral mengenai kodam. Apa itu kodam ya? Apakah di dalam kekristenan juga ada istilah kodam, saudaraku? Jadi kalau kita menilik dari sosial media, khususnya dari internet ya, dari berbagai sumber mengatakan bahwa kodam itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya pembantu, penjaga, atau pengawal. Nah, namun karena istilahnya ini berbau mistis, kodam itu pada akhirnya selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau alam gaib ya. Entah dari bangsa jin atau malaikat. Dan kodam juga diyakini dapat berwujud gaib seperti hewan, monster, bahkan ada yang menyerupai manusia, saudaraku. Nah, bagi kita di dalam kekristenan, hal-hal yang mistis, hal-hal yang supranatural seperti ini, memang kita tidak bisa pungkiri memang ada ya. Ada yang namanya kuasa Tuhan. Di dalam Alkitab juga ada yang disebut dengan malaikat. Di dalam Alkitab juga ada yang disebut dengan iblis, setan-setan. Namun, berkenaan dengan hidup kita, di dalam kekristenan tidak ada yang namanya kodam. Paling tidak saudara ya, saya mau menegaskan ini di dalam Kristus. Di dalam kekristenan, kalau saudara sudah percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus, sudah diselamatkan, maka saudara tidak seharusnya mempercayai konsep kodam ini. Kemarin-kemarin saya sempat berpikir ya, kenapa TNI itu ada istilah kodam? Saya pikir TNI mengadopsi istilah kodam yang artinya penjaga ini. Tapi ternyata kodamnya TNI itu punya kepanjangan, saudara ya. Komando Daerah Militer.
Wow. Atau mungkin dicocok-cocokin ya. Kodam kan artinya pembantu, pengawal, penjaga. Nah, kembali ke nas firman Tuhan yang kita baca tadi, saudaraku. Di dalam Mazmur 121 dengan jelas di situ. Ya, dijelaskan oleh pemazmur. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku, di dalam kekristenan, di dalam Kristus, setelah saudara menjadi orang percaya, bertobat, lahir baru, menerima keselamatan, dan menerima benih ilahi, yakni Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara, maka kamu tidak memiliki kodam. Saudara tidak memiliki kodam dari makhluk-makhluk astral, alam gaib, makhluk-makhluk mitologi atau apapun juga, bahkan ya malaikat sekalipun ya di luar Kristen itu, satu-satunya penjagamu adalah Tuhan itu sendiri. Maka saya mau tegaskan bagi orang-orang Kristen, tolong tidak usah mencari-cari tahu apa itu kodammu. Tidak usah mencari-cari tahu apakah aku punya kodam atau tidak. Tidak usah mencari tahu kodamku itu siapa, bentuknya apa, nggak usah. Karena semuanya itu sudah tidak alkitabiah, ya, tidak sesuai kebenaran. Bagi saya, kenapa saya nggak ambil penjaga Israel, penjaga kita yang sejati, yang sesungguhnya, yakni Tuhan itu sendiri. Bukankah itu penjaga yang tertinggi di dunia ini, bahkan di seluruh alam semesta? Tidak ada yang menandinginya. Yang ngapain aku harus mencari tahu kodam-kodam yang levelnya lebih rendah atau yang diyakini orang sakti atau apa? Gak usah. Saudara tidak usah berharap perlindunganmu dari kodam. Saudara tidak usah berharap pemeliharaanmu dari kodam. Saudara tidak usah berharap ada kodam yang akan menjagaimu senantiasa. Tidak usah. Saudara malah menghina Kristus yang sudah menebus saudara. Saudara mendurhakai Roh Kudus, itu namanya mempercayai ada penjaga lain selain Dia. Tuhan yang menjaga hidup kita. Kita tidak perlu mencari lagi, pengen mencari tahu tentang siapa kodam kita gitu ya. Tentu hal ini sedikit berbau mistis memang, saudaraku. Di dalam Alkitab tuh dijelaskan dan ditegaskan bahwa yang menjadi penjaga di dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Orang banyak mengajarkan tentang pelayanan malaikat, berdoa supaya malaikat melindungi kita. Saya pikir gini loh, saudaraku. Di dalam Alkitab tuh disebut bahwa setiap orang percaya itu adalah anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan itu artinya ia adalah putra-putri raja. Putra-putri raja itu biasanya akan dijagai bukan oleh bapaknya, ya. Dan di dalam Alkitab disebutkan bahwa malaikat-malaikat itu disebut sebagai pelayan, saudaraku. Malaikat-malaikat itu sebagai pelayan. Jadi saudara jangan menyembah malaikat. Sehebat atau seluar biasa apapun malaikat, kita tidak diizinkan dan kita tidak dianjurkan, kita tidak diperintahkan untuk menyembah malaikat. Malaikat-malaikat itu adalah pelayan Tuhan. Jadi kalau seandainya saudara adalah putra dan putri raja, saudara berserah penuh kepada Tuhan, saudara berharap kepada Tuhan, saudara sungguh-sungguh saja mengikuti Tuhan, maka dengan sendirinya Tuhan akan memerintahkan malaikat untuk memagari engkau. Nah, bukankah itu ada di dalam Mazmur juga, saudaraku ya? Mazmur yang sangat sering kali digaungkan ya. Digaungkan dari masa Covid dulu ya, saudara ya. Mazmur 91 ayatnya yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara lihat, Tuhan memagari kita dengan kasih setianya, bahkan Ia mengutus, Ia mengirim, Ia memerintahkan malaikat-malaikat itu untuk menjaga kita. Dan malaikat saya percaya tidak cuma satu, saudaraku ya.
Karena disebut di sini malaikat-malaikatnya. Ada orang yang berkeyakinan bahwa malaikat yang dikirim untuk menjagai setiap orang percaya itu ada satu peleton, ada sepasukan malaikat yang menjaga kita. Saya tidak tahu karena saya tidak bisa melihat malaikat tentunya. Tapi saya percaya kepada firman-Nya. Ya, Tuhan menjagai kita dari dalam. Roh-Nya menyertai kita. Roh-Nya itu menandakan bahwa kita adalah milik kepunyaannya. Ya, roh itu menggambarkan, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita menggambarkan kuasa, otoritas, ya, identitas kita di dalam Tuhan. Maka kalau saudara, selama saudara menjadi anak Tuhan, kemanapun saudara berjalan, Tuhan akan melindungi dan menjaga saudara. Saudara tidak perlu mencari tahu kodam-kodam lagi. Itu sudah tidak sesuai dengan ajaran sehat kekristenan. Saudara ya, ada yang katanya kodamnya tulis di kolom komentar namamu, nanti bakal dicek sama paranormal atau orang pinter atau orang yang punya kemampuan indigo katanya. Sri ada, Billy ada, kodamnya dalam bentuk nenek tua seperti itu, mungkin seperti itu. Saya kadang-kadang bisa tersenyum-senyum sendiri mendengarkan, kok ada orang masih mau dengar yang seperti itu ya. Zaman sekarang loh saudaraku ya, 2024 loh ya. Kalau seandainya ini tahun 70, tahun 80 saya maklum ya. Tapi kemajuan teknologi sudah sedemikian luar biasanya, kok masih ada yang masih percaya kepada perkodaman ini ya. Kalau saudara bukan orang Kristen, orang percaya ya saya nggak bisa salahkan ya. Karena mungkin itu keyakinan yang ada hubungannya dengan agama saudara. Tapi kalau saudara di dalam Tuhan dan saudara masih percaya kepada yang namanya kodam-kodaman, nah ini saya mau kasih tahu. Penjagamu adalah Tuhan, pelindungmu adalah Tuhan, satunya, the one and only. Dan malaikat-malaikatnya bahkan dia perintahkan untuk menjagai setiap jalanmu. Karena begitu besarnya kasih sayang Tuhan. Ya wajarlah, anak-anak raja ya jelas Tuhan akan perintahkan pasukan ya, pengamanan ya, layaknya pas pampres atau bodyguard ya, yang memagari dan melindungi kita. Ya saya juga tertarik mengingatkan kembali pada kisah Ayub. Saudara ingat kisah Ayub? Iblis tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ayub. Bahkan ia ngeluh sama Tuhan. Ya iyalah Tuhan, karena engkau memagari Ayub. Bayangkan ya, iblis melihat ada pagar perlindungan Tuhan di sekitar kehidupan Ayub dan keluarganya. Sehingga ia tidak bisa menjamah tanpa seizin Tuhan. Saudara perhatikan di sini ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara itu terjadi dengan seizin Tuhan. Saudara percaya atau tidak percaya, saudara yang di dalam Tuhan, ada pagar perlindungan di sekitar kehidupanmu dan rumah tanggamu dan keluargamu dan usahamu. Saudara tidak perlu cari kodam, tidak perlu cari kesaktian, tidak perlu cari jimat, tidak perlu cari barang pusaka, tidak perlu. Karena justru semuanya itu menyakiti hati Tuhan. Dan justru karena saudara menyakiti hati Tuhan, Tuhan bisa izinkan loh iblis menjamah hidup saudara. Percaya nggak saudaraku? Ya, Ayub diizinkan Tuhan karena dalam konsep diuji. Jadi Tuhan tuh percaya kapabilitas Ayub, kesetiaannya, maka ia mengizinkan Ayub itu diuji. Nah, secara pribadi saya katakan saya juga belum tentu sanggup untuk diuji seperti Ayub. Siapa yang sanggup saudaraku ya? Hanya orang-orang tertentu. Maka saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau saudara mengalami tragedi kehidupan yang berat, yang pelik, yang rumit, yang menyakitkan, padahal saudara sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya mau kasih tahu, tidak semua orang bisa melalui yang engkau lalui. Mungkin engkau adalah bagian dari orang-orang seperti Ayub yang punya kapasitas itu. Tetapi jangan sombong, semuanya itu Tuhan pakai untuk menguji hati saudara. Tapi saya pribadi juga berdoa, Tuhan jangan uji aku seperti Ayub, karena aku sadar belum tentu aku sanggup. Tapi biarlah Tuhan mengerjakan apa yang dipandangnya baik. Yang penting kita menjaga hati kita nggak sombong.
Karena kebanyakan orang-orang yang diuji oleh Tuhan itu, kebanyakan nih ya, perlu direndahkan sama Tuhan adalah orang-orang kadang melupakan Tuhan. Kadang dulu waktu masih baru bertobat, sungguh-sungguh setia ikut Tuhan, wah cinta sama Tuhan. Tetapi kemudian ketika diberkati Tuhan, sudah mulai berubah setia dari Tuhan. Berubah setia dengan pasangan. Kemudian karena kaya diberkati, akhirnya apa? Tahu-tahu dulu ketika masih belum sekaya sekarang, sama istri, sama anak-anak, mau makan di pinggir jalan penuh sukacita, bahagia, bergandengan tangan berangkat ke gereja. Tapi setelah mulai diberkati, punya jabatan tinggi, mulai dikenal oleh pejabat-pejabat dan orang-orang besar, mulai berubah hatinya. Dan akhirnya bercerai dengan istrinya. Nah, kesemuanya ini, saudaraku, kesemuanya ini justru menggambarkan bahwa saudara patut bersyukur. Dan diingatkan hari ini, jangan meninggalkan kesetiaanmu. Karena banyak kali orang seperti itu akan diuji oleh Tuhan hatinya. Memang kadang-kadang ya kekayaan, kelimpahan itu bisa mengubah seseorang. Bisa mengubah hati kita. Maka banyak kali kenapa saudara berdoa hari ini dan Tuhan tidak kunjung menjawab. Coba cek pertanyaanmu atau cek doamu kepada Tuhan. Adakah doamu pengen cepat-cepat kaya? Pengen cepat-cepat hidup berlimpah-limpah? Kalau Tuhan tidak segera menjawab, bersyukur. Karena Tuhan sedang mendidik kita di dalam kasih, di dalam kebenarannya. Supaya ketika engkau menerima kelimpahan itu, hatimu tidak berubah. Hatimu tetap humble, rendah hati, tidak semena-mena dengan orang lain, tidak menindas orang lain, tidak membuli orang lain, tidak menggunakan jabatan itu untuk memperlakukan orang lain dengan tidak semestinya. Banyak kan kita lihat seperti itu, saudaraku. Orang-orang sedikit punya jabatan, jadi anggota dewan, jadi pejabat, lalu seenaknya datang ke minimarket, ya, berlagak menginjak-injak harga diri karyawannya di situ. Keluar dari minimarket memandang orang lain dengan hina. Dan banyak kali kita lakukan, membuat masalah di mana-mana. Kadang-kadang di jalan ada orang punya jabatan, sedikit aja masalah di jalan langsung dia keluarkan pistol. Karena dia merasa punya jabatan besar. Orang-orang yang tidak bisa menghandle jabatan ini yang banyak kali tunggu saja waktunya akan direndahkan oleh Tuhan. Lalu lihat, Tuhan bisa merendahkan siapa saja dengan menggunakan cara apa saja. Maka rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jangan sampai menunggu dia menekan engkau. Raja Nebukadnezar saja direndahkan Tuhan sampai jadi gila, saudaraku ya. Karena dia merasa sombong. Dia merasa dia melebihi dari segala Allah. Bahkan dia merendahkan Allah Israel pada masa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi kita kembali ke laptop. Jangan lagi mencari tahu tentang kodammu siapa atau apa atau bentuknya apa, karena semuanya itu justru menyakiti hati Tuhan. Saudara tidak menghargai karya penebusan Kristus. Saudara tidak menghargai bahwa selama ini Dialah yang melindungi dan memagari engkau siang dan malam. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyatakan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Baik itu pengajaran, teguran, didikan. Kami mau dengar-dengaran Bapa, sehingga kami mau belajar hidup menghargai akan kasih dan penyertaan-Mu. Sehingga kami patut bersyukur bahwa selama ini Tuhanlah yang selalu melindungi kami. Tuhanlah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa supaya kami dimampukan hidup berjalan di atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.